Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini karena Ia berikan kesempatan untuk kita dapat merenungkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami dan melimpahkan kebaikan-kebaikan hari demi hari kepada kami semua, orang-orang yang berdosa namun telah Engkau ampuni ini. Ajarlah kami untuk semakin bersyukur dan meminta pertolongan Tuhan dalam menjalani setiap hari-hari kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Hosea pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Ketika kita berbicara mengenai kisah dari Hosea, maka pasti kita akan langsung terkoneksi dengan kisahnya dengan Gomer, ketika ia diminta oleh Tuhan mengasihi seorang pelacur yang sangat sulit untuk dikasihi. Tetapi sesungguhnya kisah dari Hosea merupakan kisah dari kasih Allah kepada manusia, di mana kita adalah orang-orang yang tidak layak dikasihi, tetapi Allah sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah membaca Hosea pasal 12 ayat yang ke-7. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Berbicara mengenai kasih, pasti erat hubungannya dengan menunggu. Ketika kita menunggu seseorang, saat kita menunggu, maka akan ada dua pilihan yang mungkin terjadi. Kita merasa sangat bosan, dan yang kedua, kita sangat senang menunggu orang yang kita tunggu itu. Perasaan ini muncul tergantung kepada siapa yang kita tunggu. Kalau kita menunggu orang yang kita cintai, tentu pasti kita akan senang menunggunya. Tetapi kalau kita hanya menunggu orang-orang, mungkin teman yang tidak terlalu dekat, pasti kita mungkin akan marah ketika ia lama datang. Tetapi kalau orang yang kita kasihi datang secara tiba-tiba, padahal sudah ditunggu dengan waktu yang lama, mungkin kita tidak akan marah kepada dia. Oleh karena itu diminta saat ini untuk kita menunggu atau menantikan kasih Allah itu. Tetapi saat kita menantikan kasih Allah itu, kita diminta untuk berbaliklah kepada Allah. Kita harus mencondongkan, mengarahkan pemikiran kita, mengarahkan hidup kita kepada Allah. Dan saat itulah kita menunggu kasih setia Allah. Oleh karena itu menunggu kasih setia Allah harus didasarkan kepada hidup yang benar. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa itu sesungguhnya kasih? Kasih itu berbicara dengan pengorbanan. Pengorbanan tidak akan pernah ada ketika kasih itu tidak ada. Pengorbanan akan menjadi sia-sia ketika ia tidak didasarkan kepada kasih. Demikian sebaliknya, kasih sesungguhnya tidak akan pernah ada ketika tidak ada pengorbanan. Maka pengorbanan kita sebagai bukti mengasihi Allah ialah kita berbalik dari jalan kita yang buruk dan kita memelihara hukum-hukum Tuhan dan terus menantikan Dia sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, ketika kita sudah merasakan setiap hari kasih Allah, maka akan ada saatnya kelak penantian kita berakhir dan akhirnya kita akan bertemu muka dengan muka dengan pribadi yang kita cintai selama ini, dengan pribadi yang kita tunggu saat ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu nantikanlah Tuhan dengan rasa syukur, dengan rasa ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab cinta pasti akan membutuhkan pengorbanan. Dan kita harus berkorban, yaitu meninggalkan kebiasaan yang buruk, meninggalkan kesenangan duniawi, dan berbalik kepada jalan Tuhan. Itu juga yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ketiga. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita semuanya telah mengecap kebaikan Tuhan, bahwa setiap hari, setiap kita bangun pagi, ada kasih Tuhan yang baru muncul dalam hidup kita. Oleh karena itu, sama seperti seorang bayi yang setiap hari merengek-rengek meminta susu kepada ibunya, maka harusnya
kita setiap hari juga datang kepada Tuhan meminta makanan rohani, meminta hati kita dipuaskan, meminta hidup kita dikenyangkan. Karena sesungguhnya kasih juga berbicara mengenai meminta. Ketika kita meminta hal yang berharga kepada Tuhan, sesungguhnya itu adalah bukti kasih kita kepada Dia. Apa itu yang berharga? Yaitu hidup yang damai di dalam Dia. Oleh karena itu, cinta itu adalah ketika kita mau menanti dan mengorbankan. Ketika kita sudah menanti dan mengorbankan, maka saatnya kita meminta apa yang bermakna. Tidak ada hal yang lebih berharga selain duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Duduk diam merenungkan kasih Tuhan. Duduk diam dan menghayati kasih-Nya setiap hari. Oleh karena itu, nantikanlah Tuhan, ingatlah kebaikan-Nya, dan muliakanlah Dia setiap saat. Karena cinta itu butuh pembuktian. Apa yang kamu akan buktikan sebagai kasih-Mu kepada Allah? Apakah kamu setia menunggu Allah sampai saat ini? Apakah kamu berkorban untuk Allah sampai saat ini? Atau apakah kamu meminta apa yang bermakna kepada Allah saat ini? Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu hidup bersama dan semakin mencintai Dia senantiasa. Dalam nama Yesus, amin. Bapa di dalam surga, sungguh kami menyadari kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk berkorban untuk-Mu, berkorban untuk kasih setia-Mu, dan berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk menanti akan Engkau. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.